Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas terkait peristiwa yang terjadi di lapas kelas 2B Merauke, di mana ada insiden atau peristiwa terjadinya kerusuhan atau pertikaian antar warga binaan yang menyebabkan adanya 2 korban yang dinyatakan telah meninggal dunia. Nah, kenapa sampai telah terjadinya suatu tindak kekerasan di dalam lapas? Maka perlu memahami sebelumnya bahwa pemasyarakatan itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, di mana tujuan dari pemasyarakatan ini adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan, dalam hal ini narapidana dan juga anak didik, yang dimana mereka bisa dilatih, dibimbing agar pola pikir atau tingkah laku mereka bisa berubah, yang tadinya mereka adalah orang-orang yang telah dicap sebagai pelaku kriminal, tetapi ketika dilakukan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, ketika nanti mereka berbaur, berintegrasi lagi kepada masyarakat, bisa menjadi warga yang baik seutuhnya. Nah, sebelum kita jauh menjelaskan terkait soal pemasyarakatan, maka sebenarnya ada 2 pembinaan atau pembimbingan yang harus dimaksimalkan di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini adalah terkait pembinaan kepribadian dan juga pembinaan kemandirian. Jadi saya ulangi lagi, di dalam pola pembinaan di setiap lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia, maka ada 2 pola yang paling utama, yaitu pola pembinaan atau pembimbingan secara kepribadian dan juga pembinaan dan pembimbingan secara kemandirian. Nah, kalau kita rangkum ya secara keseluruhan dari 2 pola pembinaan ini, maka sebenarnya warga binaan itu bagaimana dituntut untuk agar dia dapat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kesadaran ya berbangsa dan bernegara, bagaimana meningkatkan intelektual dari warga binaan tersebut ya, karena kita ketahui bahwa warga binaan dalam hal ini di dalam lapas kelas 2B Merauke, maka memang secara pendidikan itu sangat rendah sekali ya, sehingga perlu ada pengembangan secara intelektual. Yang berikut, yang kelima adalah sikap dan perilaku mereka harus betul-betul dirubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang kelima adalah adanya kesehatan ya, kesehatan jasmani dan rohani. Yang keenam adalah bagaimana meningkatkan kesadaran hukum bagi para warga binaan, dan yang terakhir adalah bagaimana menyiapkan mereka agar mereka mempunyai keterampilan dalam hal bekerja. Jadi meningkatkan mereka punya skill seperti itu. Nah, dari ketujuh kriteria tadi, maka sebenarnya itu masuk di dalam rumpun pembinaan dari hal kepribadian dan juga kemandirian. Nah, kenapa sampai terjadinya adanya tindak kekerasan di dalam setiap lapas ya, tidak hanya di lapas kelas 2B Merauke, tetapi di setiap lapas yang ada di Indonesia, hampir setiap saat kita akan mendapatkan berita terkait adanya kerusuhan atau pertikaian antar warga binaan, karena memang ada persoalan yang terjadi dalam sistem pemasyarakatan di lapas ya yang ada di Indonesia, terkhususnya mungkin yang ada juga di lapas kelas 2B Kabupaten Merauke. Nah, yang paling klasik terjadi ya pertikaian atau peristiwa terjadinya tindak kekerasan di dalam lapas, yang paling membuat suatu timbul kejadian itu adalah faktor pertama, ini sangat klasik ya. Faktor pertama adalah over kapasitas ya, over kapasitas, di mana kita ketahui bahwa hampir semua lapas yang ada di Indonesia itu mengeluh dengan kapasitas yang ada, di mana kita ketahui bahwa ini data yang saya dapat tahun 2020, data tahun 2020 itu ada sekitar 325 warga binaan yang ada di lapas kelas 2B Merauke, di mana dari 325 warga binaan di Kabupaten Merauke ini, itu sebenarnya lapas kita hanya bisa menampung kapasitasnya hanya 300-an ya.
maka di sini terjadi adanya overkapasitas, kurang lebih ada kelebihan 25 warga binaan, seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan adanya kepadatan di dalam hunian di lapas kelas 2B Merauke, sehingga dapat menimbulkan adanya suatu tindak kekerasan atau pertikaian antar warga binaan di setiap hunian yang ada di lapas kelas 2B Merauke, seperti itu. Nah, yang berikut terkait soal efektivitas dari pola pembinaan selain dari overkapasitas tadi, di mana kita ketahui bahwa kurangnya adanya pembinaan terkait kesadaran berbangsa dan bernegara, dan juga adanya kurangnya kesadaran hukum, seperti itu. Jadi di dalam lapas kelas 2B Merauke ini perlu adanya, ini saran saja, bahwa perlu adanya peningkatan terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara dan juga kesadaran hukum. Ya, di mana kesadaran hukum ini perlu dikemas adanya sosialisasi nilai-nilai hak asasi manusia setiap warga binaan, sehingga setiap warga binaan itu dia harus memahami setiap hak dan kewajiban mereka sebagai warga binaan yang menghuni di lapas kelas 2B Merauke. Akan tetapi yang perlu kita apresiasi di lapas kelas 2 Merauke, memang mereka sudah sangat maksimal dalam hal peningkatan ketakwaan kepada Tuhan. Bahwa memang di dalam lapas kelas 2 Merauke sudah memberikan pendampingan secara kerohanian, dan itu sudah dilaksanakan secara rutinitas setiap minggunya, ya, bagi yang saudara-saudara kita yang Nasrani. Sedangkan yang Muslim itu hampir setiap saat, ya, setiap hari melakukan ibadah di masjid ataupun musola yang ada di dalam lapas kelas 2 Merauke. Nah, inilah yang harus adanya kebijakan atau program yang harus dilakukan oleh lapas, ya, khususnya lapas kelas 2B Merauke, agar ke depan tidak lagi terjadinya adanya peristiwa seperti ini, sehingga memang perlu adanya peningkatan pengawasan, ya, peningkatan pengawasan di dalam lapas kelas 2B Merauke. Kalau kita lihat dari segi pengawasan, memang sangat riskan sekali, ya, dengan adanya jumlah warga binaan yang kurang lebih ada 325 warga binaan, sedangkan posisi personel kita yang ada di lapas kelas 2 Merauke, data yang saya dapat itu ada kurang lebih 64 personel, ya, pegawai yang ada di dalam lapas kelas 2 Merauke, di mana dari 64 ini didistribusikan lagi, ya, ada namanya satu unit atau satu kesatuan yang disebut dengan KPLP, ya, KPLP. KPLP ini adalah Kesatuan Pengamanan dalam Lembaga Kemasyarakatan, di mana dalam KPLP ini dibentuk ada kurang lebih 4 regu, ya, 4 regu, yang dimana masing-masing regu ini terdiri dari 8 personel. Ya, coba Anda bayangkan, ya, 4 regu, setiap regunya ada 8 personel, yang dimana mereka harus melakukan pengawasan terhadap kurang lebih 325 warga binaan. Ini sangat mustahil dalam hal melakukan pengawasan yang super ketat, karena memang kurangnya atau minimnya personel ini sehingga menyebabkan bisa menimbulkan adanya pertikaian antar warga binaan, atau kurang responnya mungkin melakukan pencegahan sedini, sehingga tidak lagi adanya timbul suatu insiden yang seperti saat ini kita dengar atau kita lihat beritanya. Nah, dari setiap regu ini, bayangkan lagi, dari setiap regu ini di mana mereka, ya, dari Kesatuan Pengamanan Lembaga Kemasyarakatan ini atau pemasyarakatan ini, itu mereka hanya melakukan pengawasan di 3 titik, ya, melakukan pengawasan di 3 titik. Melakukan pengawasan di pintu utama, ya, pintu ketika kita masuk dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2B Merauke, melakukan pengawasan di setiap pos-pos atau blok-blok yang ada di dalam lapas kelas 2B Merauke, dan juga melakukan pengawasan di tembok keliling yang ada di dalam lapas kelas 2 Merauke. Nah, sehingga kita ketahui memang perlu adanya suatu terobosan, ya, program atau kebijakan untuk bagaimana agar menanggulangi tindak pidana yang terjadi dalam lapas, terutama dalam tingkat pengawasan, ya, terutama yang kita sorot adalah bagaimana Kesatuan Pengamanan Lembaga Kemasyarakatan atau pemasyarakatan ini lebih dioptimalkan lagi, apakah mungkin tenaga personelnya ditambah lagi dan lain sebagainya, yaitu tergantung dari kebijakan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, sehingga memang
perlu adanya perhatian khusus, mulai dari efektifkan lagi pola pembinaan tadi, baik pembinaan dari kepribadian, ya, pembinaan dari segi kemandirian yang terkait soal ketakwaan, kesadaran, ya, sikap dan perilaku, sehingga akan memperkuat lagi dari segi keterampilan kerja. Menginformasikan bahwa dalam hal keterampilan kerja juga lapas kelas 2B Merauke sudah sangat luar biasa, di mana mereka juga sudah banyak melatih warga binaan itu terkait contoh seperti mereka diterjunkan dalam hal mekanik, ya, diterjunkan dalam bengkel-bengkel. Jadi mereka bagaimana ketika mereka keluar mereka bisa bekerja atau bisa mandiri dalam hal perbengkelan. Ya, ada juga yang dikerjakan di mebel, ya, mereka melatih keterampilan mereka. Ada yang pangkas rambut, ya, ada juga terkait soal bekerja di pencucian motor hingga pertanian, ya, pertanian. Nah, ini sangat luar biasa menurut saya. Tetapi dari hal itu, ya, kita ketahui juga tidak perlu dipungkiri memang ada kekurangan-kekurangan di lapas kelas 2B Merauke, sehingga memang kita sebagai masyarakat, ya, terutama pemerintah, mohon berkontribusi dalam hal melakukan suatu kebijakan agar ke depan lagi lapas kelas 2B Merauke tidak terdengar lagi adanya korban-korban kekerasan di dalam lapas kelas 2B Merauke. Ini saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebih mungkin kita bisa diskusikan di waktu-waktu yang lain. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.